Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Sekalipun ada banyak pergumulan dan tantangan yang luar biasa kita hadapi. Pandemi COVID-19 kelihatannya belum juga berakhir. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, sukacita kita tidak bersumber dari situasi dan kondisi kita. Tidak bersumber dari keadaan di sekeliling kita. Karena sumber sukacita kita berasal daripada Tuhan. Karena itu doa saya kiranya kita semua tetap semangat, tetap bergairah dan jangan pernah menyerah. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan menuntun kita melewati setiap lembah-lembah kekelaman, bahkan lembah air mata sekalipun. Karena mungkin banyak teman kita, yang sahabat kita dan keluarga kita yang harus menjadi korban dari COVID-19. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tetap setia buat kita. Kita patut bersyukur karena hidup ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya memberikan hidup kepada kita, tetapi Tuhan juga memberikan kuasa untuk menikmati kehidupan ini. Ada banyak orang diberi kehidupan, tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati kehidupan. Menurut saya, ini adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup ini anugerah. Seringkali kita dengar orang berkata, puji Tuhan, aku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita tidak melihat ciri yang nampak dari orang tersebut. Yang membuktikan bahwa orang tersebut betul-betul menyadari bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Malah sebaliknya yang nampak adalah ciri hidup yang tidak menunjukkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara baca biografi para tokoh Alkitab yang menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan, selalu terlihat ciri yang nampak dari hidup mereka yang menunjukkan kesadaran bahwa hidup ini adalah benar-benar anugerah daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, seorang tokoh iman yang luar biasa, yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sangat jelas terlihat ketika kita mempelajari kisah kehidupannya. Seorang tokoh iman yang luar biasa, yang seharusnya menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tersebut adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ayub adalah seorang pahlawan iman yang tidak hanya beriman kepada Allah, melainkan imannya dinyatakan di dalam sikap dan tindakannya setiap hari. Ini kita bisa lihat dari beberapa ciri yang nampak dari kehidupannya. Yang pertama yaitu cara hidupnya. Ayub seorang yang kaya raya, hidupnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan bisa saja Ayub hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Karena memang seringkali kita lihat kecenderungan orang kaya hidup berfoya-foya dan melupakan Tuhan. Dan memang firman Tuhan mengatakan demikian. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Ayub seorang yang berbeda. Dia tetap hidup saleh dan tetap jujur. Ia tetap hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan sekalipun bergelimang harta. Dalam perjanjian lama, orang saleh adalah orang yang hidupnya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
Orang yang hidupnya dengan iman, hidup suci, yang tercermin dalam sikap dan tindakannya, ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tercermin dari cara hidupnya setiap hari. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Inilah cara hidup Ayub. Inilah cara hidup orang yang benar-benar menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah. Nampak dari cara hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun dia begitu banyak kekayaan yang dia miliki, tidak membuat dia melupakan Tuhan. Ayub tetap hidup saleh, jujur dan takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Inilah yang harus terlihat dari hidup kita sebagai orang percaya. Yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hal yang kedua terlihat dari ucapan bibirnya. Ayub mengalami banyak hal yang pahit di dalam hidupnya. Masalah bertubi-tubi dalam kehidupannya. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Satu persoalan belum selesai, belum bisa dipikirkan, datang persoalan yang lain. Harta bendanya habis dalam semalam. Anak-anaknya mati dalam sekejap. Walaupun demikian, Ayub tidak pernah protes kepada Tuhan. Ayub tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Karena Ayub percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, pasti ada alasan Tuhan. Oleh sebab itu, Ayub berkata di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Walaupun masalah silih berganti dalam hidupnya, Ayub tetap menjaga ucapan bibirnya. Sekalipun dalam ujian, Ayub tetap memuji Tuhan. Bahkan istri Ayub ketika melihat kenyataan bahwa Ayub telah jatuh miskin dan borok atau bara yang busuk menggerogoti tubuhnya, hingga kesehatan Ayub mulai memburuk. Istri Ayub yang dahulunya kemana-mana selalu berdoa, di mana ada ya Ayub, pasti ada istri Ayub. Sekarang mulai mengutuki Ayub supaya cepat mati. Walaupun demikian, Ayub tetap menjaga ucapan bibirnya dan tidak membalas mengutuki istrinya. Di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tetap menjaga ucapan bibirnya. Inilah ciri orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, akan terlihat dari ucapan bibirnya. Bahkan ketika sahabat-sahabat Ayub yang dulunya selalu bersama-sama, sekarang mulai menuduh Ayub dan menghakimi Ayub. Bahkan firman Tuhan berkata 10 kali mereka menyakiti Ayub. Namun Ayub tidak membalas menyakiti mereka. Ayub tetap berdoa untuk mereka. Hal yang ketiga, kita lihat bagaimana
Orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan akan terlihat dari matanya. Mata berbicara tentang cara pandang. Mata berbicara tentang visi ke depan. Orang yang menyadari hidup ini adalah anugerah akan nampak dari matanya, akan nampak dari cara pandangnya, akan nampak dari cara dia melihat. Karena itu cara pandang kita sangat menentukan bagaimana kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ayub adalah orang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga manakala hartanya habis lenyap, anak-anaknya mati dalam sekejap, tidak membuat Ayub stres. Karena Ayub punya cara pandang tentang kehidupan ini. Ayub punya cara pandang yang benar tentang harta kekayaan yang ada. Cara pandang Ayub inilah yang diungkapkan di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat yang ke-21 bagian A berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub sadar bahwa dia datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan kalau akhirnya dia diberkati dan memiliki harta benda, itu semua anugerah Tuhan. Dan akhirnya segala yang ada padanya harus diambil kembali. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Toh pada akhirnya dia kembali pun tidak membawa apa-apa. Cara pandang akan menentukan sikap dan tindakan kita di dalam mengelola kehidupan ini. Cara pandang kita akan menentukan sikap dan tindakan kita dalam mengelola harta kekayaan yang Tuhan percayakan buat kita. Hal yang keempat, orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan akan terlihat dari hatinya. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa melihat hatinya? Yang tahu hati seorang hanyalah Tuhan dan orang tersebut. Iya betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber. Melalui hati kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Karena hati adalah pusat segala pikiran. Melalui hati kita bisa mengetahui bagaimana perasaannya, bagaimana emosinya, bahkan bagaimana kehendaknya. Sebab apa yang nampak di luar bersumber dari hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayub adalah orang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Terlihat dari hatinya. Apa yang dia miliki, dia sadar itu semua dari Tuhan. Sehingga sekalipun dia di ranking teratas orang terkaya di negeri itu, tidak membuatnya menjadi sombong. Terbukti dari Ayub pasal yang pertama ayat yang ketiga dan yang kelima berkata, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat yang kelima berkata, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senang
senantiasa. Sikap hati Ayub terbukti bukan karena kata orang, tetapi pengakuan Allah sendiri. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang memiliki yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah sikap hati Ayub. Ketika menjadi orang terkaya di negeri itu, Ayub tidak melupakan Tuhan. Tetap rendah hati, hidup saleh dan jujur, serta tetap setia beribadah kepada Tuhan. Inilah seharusnya yang menjadi sikap hati kita, yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ketika diberkati, tetap belajar rendah hati. Hal yang kelima, bagaimana ciri orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan akan terlihat dari tindakannya. Orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan akan terlihat dari tindakannya sehari-hari. Ketika menghadapi masalah, apa reaksinya? Ketika menghadapi persoalan, apa responnya? Menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan? Atau marah, mengomel, atau bersungut-sungut? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya ketika kita menghadapi masalah, kita memiliki respon yang benar, reaksi yang benar di hadapan Tuhan. Ayub adalah orang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Terlihat dari tindakannya ketika menghadapi masalah. Apa yang dia lakukan adalah koreksi diri, saudara. Bukan cari kambing hitam. Setelah Ayub mengoreksi diri, bukan terbawa perasaan dan menyalahkan diri, mengasihani diri sendiri. Melainkan Ayub menyesali perbuatannya dan datang sujud menyembah Tuhan. Inilah yang terlihat dari tindakan Ayub. Ketika dia melihat semua yang terjadi di dalam kehidupannya, reaksinya, responnya menghadapi setiap masalah. Firman Tuhan berkata di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar akan menjadi rema buat kita sebagai orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini akan mengubahkan hidup kita dan akan membawa kita menjadi orang yang benar-benar menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala sebentar. Kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema buat setiap kami. Sehingga firman Tuhan boleh merubah hidup kami. Kami boleh menyadari betul-betul bahwa hidup ini adalah anugerah. Sehingga kami boleh menjaga kehidupan kami. Kami boleh hidup turut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus Allah terus bicara buat kami. Dan firman-Mu terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.